Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah sebelumnya kalian bisa mencari turunan fungsi aljabar untuk bentuk fx sama dengan ax pangkat n, yang ketika diturunkan akan menjadi an x pangkat n-1. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsi aljabarnya itu adalah suatu fungsi yang dipangkatkan. Jadi bukan koefisien variabel yang dipangkatkan. Misalkan kita punya fx-nya adalah 3x kuadrat ditambah 7 pangkat 5. Nah, di sini kita kan nggak mungkin memangkatkan 5 gitu. 3x kuadrat tambah 7 dikali 3x kuadrat tambah 7a, itu akan makan waktu yang lama. Nah, kalau seperti ini bentuknya kita bisa sederhanakan. Si 3x kuadrat tambah 7-nya kita misalkan sebagai u. Maka fx bisa kita sederhanakan menjadi u pangkat 5. Dengan sebuah permisalan. Sehingga kalau misalkan kita punya fx-nya sama dengan gx pangkat n, maka gx-nya kita misalkan sebagai un, ya. Kita bisa buatkan jika fx sama dengan u pangkat n, maka turunannya adalah n dikali u pangkat n-1 dikali u aksen. Nah, di sini maksudnya rantai itu, jadi aturan rantai atau berantai itu begini. Jadi dia n pangkatnya dikalikan dengan fungsi, turunkan pangkatnya, kemudian kalikan lagi dengan turunan di dalam fungsi tersebut. Sederhananya kita ambil contoh yang tadi ya. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 7 pangkat 5. Maka turunannya adalah 5-nya ke atas, kedepankan 5, dalam kurung fungsi ini kita tulis ulang, 3x kuadrat ditambah 7, pangkatnya diturunkan jadi 4, asalnya 5 jadi 4, kemudian ini belum selesai, turunkan bagian dalam kurungannya, berarti 3x kuadrat diturunkan jadi 6x, 7 diturunkan 0. Nah, di sini kita tidak boleh mengalikan 6x dengan bagian yang ada pangkatnya. Tapi 6x ini kalikan dengan bagian yang depan. Sehingga ini hasilnya menjadi 30x dalam kurung 3x kuadrat ditambah 7 pangkat 4. Hasil akhirnya bagaimana? Selesai sampai di sini. Jangan berimprovisasi memaksakan diri si 30x ini dikalikan dengan 3x kuadrat tambah 7. Ya, jadi ini sudah selesai. Bisa difahami? Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita setelah sebelumnya kita sudah mendapatkan rumus untuk mencari turunan aturan rantai ya. Nah, ini adalah contoh lain. Kita punya kita punya fungsinya adalah 2x pangkat 3 min x tambah 1 pangkat 3. Nah, tentukan turunan dari ini. Maka kita misalkan dulu, diawali dengan membuat suatu permisalan. Oke. Kita misalkan u adalah 2x pangkat 3 min x tambah 1. Sehingga u aksen kita peroleh 2 dikali 3x pangkat 2 min 1. Atau u aksennya adalah 6x pangkat 2 min 1. Selanjutnya, y tadi kita rubah menjadi u pangkat 3.
maka berdasarkan rumus turunannya menjadi Y aksen sama dengan 3 dikali U, pangkatnya berkurang ya, jadi pangkat 2 dikali U aksen. Kenapa dikatakan aturan rantai? Karena ininya beruntun gitu ya. Pokoknya diakhiri dengan selalu U aksen. Nah, kita tinggal masukkan komponennya 3 dikali U-nya adalah 2X pangkat 3 min X plus 1. Pangkatnya kita tuliskan 2. Kemudian U aksennya. Nah, ini kita udah kotret ya U aksennya. Tinggal ditulis ulang. 6X pangkat 2 min 1. Nah, yang perlu jadi perhatian adalah jangan sekali-kali mengalihkan yang ada pangkatnya dengan suatu bentuk fungsi lain. Karena ini pangkatnya lebih kuat. Jadi yang kita lakukan adalah kalikan bagian depan dengan belakang. Itu jauh lebih aman. Nah, kita tulis dulu saja 3 dalam kurung 6X kuadrat min 1. Kemudian 2X pangkat 3 min X plus 1 kuadrat. Nah, yang depan ini bisa kita kalikan. Jadi 3 dikali 6X kuadrat, 18X kuadrat. 3 dikali min 1 min 3. Nah, untuk yang ada bentuk pangkatnya, kebetulan di sini kuadrat ya. Nah, kita tidak perlu ini cukup ditulis ulang saja. 2X pangkat 3 min X plus 1 kuadrat. Jadi hasilnya bagaimana? Ya udah selesai sampai di sini. Ini tidak boleh dioperasikan lagi. Jadi jangan berimprovisasi. Pokoknya pengen sederhanain, nggak bisa. Ini sudah bentuknya kuadrat. Nah, ini juga sudah satu-satuan. Jadi bentuknya seperti ini saja. Gitu ya. Kecuali kalau kalian mau membuka kuadrat ini, berarti dia dikalikan, nanti ada pengali-pengali lagi. Nah, hasilnya akan bisa lebih sederhana. Tapi biasanya di pilihan ganda selesai sampai di sini.